Di video sebelumnya, Cici Petani Kantoran sudah membuat video bagaimana proses menanam terong ungu dari mulai biji sampai dengan pindah tanam. Kali ini adalah video lanjutannya. Seperti apa? Ikutin terus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Cici Petani Kantoran. Kali ini kita akan melanjutkan bagaimana cara menanam terong ungu ala Cici Petani Kantoran. Jika sebelumnya teman-teman sudah mengikuti bahwa sekarang sudah sampai proses pindah tanam ya. Jadi sudah cukup waktunya kalau dilihat dari ada daunnya yang cukup lebar dan juga ketinggiannya, maka Cici Petani Kantoran melakukan pemindahan dari pot yang semula disemai. Sekarang kita bertahap langsung kita pindahkan ke polybag. Dan isinya dari polybag ini pastikan juga ya teman-teman harus gembur. Seperti biasa, ini adalah isinya campuran dari tanah, arang sekam, dan juga kompos. Dan untuk kali ini Cici Petani Kantoran menambahkan juga sebagai pupuk dasar adalah pupuk dari cangkang telur yang banyak mengandung kalsium. Kita pindahin ya satu-satu ya, dengan harapan pasti suatu saat bisa panen terong ungu. Jadi bisa masak terong ungu di balado, bisa masak terong ungu sendiri dari kebun sendiri. Sebetulnya bukan kebun ya, hanya tempat yang kosong aja, udah berjajar disiapin. Dan untuk polybagnya juga masih tetap menggunakan polybag bekas nih, makanya masih ada yang kelihatan kotor banget ya, tapi udah dibersihin dulu. Untuk awal ini kita belum menggunakan pupuk ya teman-teman, jadi kita hanya melakukan pindah tanam saja. Jadi ini namanya pindah tanam dari tempat semai, kemudian pindahkan ke dalam potnya. Kita bisa menggunakan pot yang ukuran 30 cm. Jadi kalau beli polybag 30 cm. Sesudah semuanya dipindahkan, kita siram dulu sekeliling area perakaran atau sekeliling tanamannya biar segar. Dan jangan lupa untuk melakukannya di pagi hari, sekalian olahraga, sekalian seger-segeran. Kalau ada panas dikit, sekalian berjemur mendapatkan vitamin D. Kalau dilihat kok ini ada yang satu, ada juga yang dua ya tanamannya. Jadi ternyata polybag yang aku siapin ini kurang. Jadi ada beberapa polybag yang aku gunakan untuk dua tanaman. Mudah-mudahan dua-duanya nanti bisa tumbuh subur ya. Dan yang pasti karena jumlahnya satu polybag itu ada dua tanaman, pada waktu pemupukan nanti kita jangan samakan dengan yang satu tanaman, pasti kebutuhan nutrisinya mereka berbeda, lebih banyak. Kita siram. Kalau penyiraman kita lakukan pagi hari dan sore hari, tapi kalau misalnya musim hujan ya aku lakukan hanya satu kali saja. Jadi media tanam juga jangan terlalu basah, nanti bisa menyebabkan busuk akar atau banjir. Selain itu, kalau pas kita pupuk, maka pupuknya itu akan tercuci sehingga tidak efektif. Nah, ini ya tanamannya, semoga tumbuh subur. Untuk pemupukannya, karena ini tanaman buah, aku menggunakan NPK 1616 yang biru. Teman-teman bisa melihat waktu aku memupuk caranya seperti apa di video pemakaian pupuk NPK. Dan hari ini yang kita lakukan adalah perawatan, karena tadi menemukan ada sedikit hama ya, jadi ada yang mulai putih-putih. Aku menggunakannya adalah menggunakan pestisida alami, yaitu dari bawang putih. Jadi kita menggunakan botol semprot kurang 1 liter ya. Ini kita isi air 500 ml.
Jadi untuk insektisidanya karena masih sedikit ya, aku tidak menggunakan insektisida kimia. Jadi cukup menggunakan insektisida dari bawang putih dari dapur sedikit. Cara penggunaannya cukup mudah, yaitu kita hanya tinggal menghaluskan 3 butir bawang putih direndos ya, tapi bukan buat nyambel, bukan buat masak, tapi buat kita semprotkan juga. Walaupun tanamannya ini ada yang belum terkena, tapi karena sebelahnya ini kena, maka kita menghindari atau mencegahnya. Nah, kita lihat ya, kalau dibuka di bagian bawahnya ini biasanya ada kayak bintik-bintik putih, itu namanya hama putih, bahkan ada yang udah mulai berlubang. Ini belum aku pindahkan sehingga memang jarak antar tanaman masih dekat, tapi nanti akan aku pindahkan ke area untuk menanam terong. Itu kita harus ada jarak antar tanaman ya. Nah, kita semprot, terutama kalau yang udah kena nih, kita perlu semprotnya agak banyak dan lebih intensif dan lebih fokus ke area yang sudah ada hamanya. Penggunaan insektisida alami seperti ini yang pasti lebih aman ya, dibanding kita menggunakan insektisida dari bahan kimia. Tapi untuk hama-hama yang memang membutuhkan insektisida lebih kuat lagi, baru aku menggunakan untuk insektisida kimia. Ini masih ada sisa karena sebelahnya juga tanaman tomat. Untuk mencegahnya, ini aku pakai aja sisanya biar sekalian. Karena apa? Penggunaan insektisida alami ini tidak bisa kita simpan lama-lama. Jadi biasanya aku membuat sesuai kebutuhan dan juga langsung dihabiskan. Tadi kalau di tomat ini aku belum menemukan di belakang daunnya, tapi masih ada tadi 1 atau 2 di bagian batang warnanya ini putih. Langsung aku semprot aja supaya juga ini tomatnya terhindar dari hama putih ya. Biasanya ini yang ketemu hari ini. Sama di yang untuk terong juga tadi aku menemukan ada titik-titik putih, tapi memang jenisnya berbeda antara tomat dengan terong. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai. Tunggu lanjutan dan perkembangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.